Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Putra Wicaksana dengan NBI 1462-3034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tentang pemrograman game, yaitu membuat game dari Roblox. Nah, jadi yang pertama itu yang mau saya buat itu adalah tentang Tycoon. Nah, Tycoon-nya apa? Jadi Tycoon-nya itu ada model Tycoon. Nah, model Tycoon-nya itu adalah pengalaman simulasi bisnis. Jadi di mana pemain membangun dan mengelola model itu mereka sendiri dari mulai nol. Nah, nanti tuh kayak dia itu bakal bangun-bangun sesuai dengan yang dia mau. Jadi misalkan ada bangunan yang dari temboknya dulu, terus dari pintunya dulu, terus nanti ada mesinnya juga untuk mesin Tycoon-nya. Nah, itu nanti isinya itu seperti kayak model seperti kamar, resepsionis, parkiran, dan fasilitas lainnya. Jadi model apa Tycoon-nya ini saya menggunakan Tycoon yaitu kayak motel gitu. Jadi untuk menjadi motel terbesar gitu dan tersukses gitu. Nah, untuk selanjutnya itu targetnya everyone ya, targetnya sama untuk semua orang. Nah, untuk kira-kira mas server nanti belum. Nah, nanti tujuan utamanya itu adalah untuk membangun model yang sukses. Nah, nanti tujuan utamanya itu pertama itu membeli button. Nah, untuk buttonnya itu nanti di-unlock dulu. Nah, nanti unlocknya itu melalui kayak pintu masuk gitu pada bagian model gitu. Jadi isinya itu kayak kamar, fasilitas, dan mesin gas. Lalu kedua itu mengumpulkan cash yang spawn dari cash generator atau drop machine. Nah, itu nanti kalau ngambil-ngambil uangnya itu dari mesin cash generator dropper machine gitu. Lalu nanti juga ada upgrade ininya apa mesin cash generatornya untuk double double cash gitu. Terus yang selanjutnya itu membuka area baru dan ekspansi model dengan lebih banyak generator. Terus menjadi pemilik model terbesar dan bersaing dengan pemain lainnya gitu. Jadi alurnya tuh kan pemain join. Nah, joinnya itu langsung spawn gitu. Terus ini maunya ada cuma masih opsional. Lalu pemain membeli resepsionis yang pertama menggunakan satu. Ini lebih ke mem- membeli untuk eh, ruangannya, membeli ruangannya. Nah, uang yang dihasilkan dari mesin masuk ke pemain secara otomatis. Ini nanti ya saya jelaskan juga. Lalu yang kedua itu pemain menggunakan uang untuk membeli lebih banyak kamar. Terus untuk membuka parkiran, kolam renang, dan meningkatkan kapasitas. Terus upgrade juga. Nah, untuk core mechanics-nya itu ada WASD ya seperti biasa. Terus mouse juga untuk membeli, menekan button. Terus juga ada tombol E untuk interaksi. Nah, ini nanti tombol E-nya juga ada. Gitu. Oke, ini pemain mengumpulkan uang dari cash, generator ini ya, yang saya jelaskan tadi. Terus, eh ini untuk desain stylenya masih belum karena masih belum bisa. Lalu untuk modenya itu ada siang. Nah, ini ada siang. Nah, nanti juga saya buatkan juga untuk kayak ada nanti mode malamnya juga. Terus ada mode untuk kayak mode salju, turun salju gitu. Nah, untuk itu kayak gini. Nah, ini referensinya saya buat. Oke, langsung saja kita eh, ke ininya. Nah, kita langsung saja ke ininya. Nah, ini untuk eh, masih belum karena ini proses saya. Nah, ini yang pertama itu nanti ada tembok ya. Terus ini temboknya ini wallnya ini tuh itu nanti bisa dibeli. Nah, nanti tuh masuknya itu kayak seperti ini. Ini tuh masuk. Nah, masuk nanti akan muncul ininya.
Nah ini nih nanti nggak bisa dibeli ya karena masih belum bisa. Kalau masuk dulu itu harus kalau mau menginteraksi dengan ini itu harus masuk terlebih dahulu dari sini. Nah nanti ini namanya, nah label ini namanya menjadi kayak nama untuk usernya. Misalkan nih user saya kan namanya Sukasa. Nah Sukasa DXD. Nanti itu tulisannya menjadi Sukasa DXD gitu. Oke, selanjutnya ini untuk buttonnya. Nah, ini untuk button dropper 4, terus ada dropper 1. Nah ini untuk eh, kayak apa namanya cashnya itu. Nah, ini harganya berapa menjadi 20 misalkan. Terus dolar 50, terus 100 gitu. Nah, itu caranya itu pada button. Nah, ini ada dropper satu. Jadi dropper satu itu yang ini. Nah, ini dropper satu itu saya kasih 0 karena dropper ini digunakan untuk membuka ini, membuka dropper mesinnya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk button. Nah ini kita masukkan scriptnya juga. Nah, ini untuk scriptnya. Ini tuh untuk membuka ya. Jadi caranya itu kita ke properti, eh, nah ke properti, maaf, sorry, lebih ke ini. Nah, untuk kalau ini ya, nah dependensi ini digunakan untuk misalkan kalau saya membuka ini ya, nah ini kan otomatis nanti bakal keluar ininya. Yang sebelah sini, droppernya ini kan keluar, keluar. Nah, nanti otomatis yang dropper button 2 ini bakal muncul. Begitupun juga dengan dropper button 3 dan dropper button 4. Jadi ini, nah nanti ini itu bakal nyalur gitu. Misalkan yang pertama itu yang ini. Nah ini kan masih kosong ya, masih kosong, masih nggak ada ya, atau nggak terlihat ya. Nah ini yang pertama itu yang ini. Terus pas kita membeli ini kan langsung muncul ini. Nah nanti itu juga bakal muncul yang dropper 2 ini. Nah dan ini misalkan kita membeli ya droppernya itu. Nah ini ketiga, dropper 3 dan dropper 4 juga bakal muncul. Nah itu caranya gimana? Jadi yang pertama kan ini dropper satu ya. Nah untuk yang dependen apa dropper button 2 itu kita pakai dependensi. Nah ini value. Nah value-nya ini masuk kemana? Itu value ini digunakan untuk kayak sebelumnya, misalkan dropper ya, dropper. Sebelumnya itu yang mana, ngono? Yang mana gitu. Nah, nah itu masuknya di dropper. Dropper itu uh, mana dropper? Dropper. Hmm, Nah ini, nah ini kan ini muncul ya. Nah ini droppernya kita panggil gitu. Nanti dia bakal muncul seperti itu. Begitupun juga dengan dropper 3. Nah ini nanti pastinya ke dropper 3 juga gitu. Ada kan? Nah, dropper 2. Nah, ini dropper 2. Ini masuknya ke dropper 2 kan. Karena dia eh ini kan membuka ya. Yang dropper 2 ini membuka yang ini, membuka yang apa namanya ini mesin dropnya ini. Nah, itu nanti yang dropper 3 dan dropper 4 juga langsung keluar gitu. Hmm, ini wall ini digunakan untuk ini untuk dropper 3 dan dropper 4 itu menggunakan wall, pakai wall gitu. Eh, untuk kodenya, nah kodenya sama sebenarnya. Ini juga, terus dropper 2 juga, terus dropper 3.
juga. Nah, ini dropper 3 juga, terus dropper 4 juga. Nah, sama. Itu kodenya masih sama semua karena ya sama karena itu kan sama aja untuk kayak drop-dropnya aja, drop-drop patternnya aja. Kayak keluar-keluarnya gitu. Lalu ada main items. Nah, main items ini untuk cash collector ya. Cash collectornya itu pada bagian ini. Nah, ini untuk digunakan untuk mengambil uangnya. Jadi kan itu mesinnya kan bakal turun ya dari sini cetuk seperti ini terus masuk ke sini. Nah ini itu otomatis eh, bakal hilang. Hilang itu apa ya? Bukan hilang, maksudnya kayak kekumpul ke sini, kekumpul di sini. Nah itu masuk ke cash collector ini. Jadi cash collector ini itu ada partnya. Nah ini tuh namanya ya. Terus ini ada billboard text-nya ini cash collector. Nah, ini udah scriptnya juga. Nah, ini scriptnya. Ini scriptnya itu untuk cash collectornya. Untuk eh nah ini untuk door-nya ya. Door-nya ini untuk jika masuk ya. Nah, ini untuk masuk seperti itu. Jadi kayak otomatis. Nah, ini kodenya. Gitu. Lalu hmm, selanjutnya nah, selanjutnya saya akan membahas nah ini untuk core ini untuk eh core ini untuk kayak yang itu tadi button-buttonnya terus keluarnya itu interaksi pakai E. Nah, yang E itu kode E itu pada bagian ini. Nah, ini kan pembelian dengan tekan E. Jadi tekan E itu kayak itu tadi pada bagian interaksi ya. Interaksi harus menggunakan E. Saya coba untuk menggunakan E karena sebelumnya itu dia droppernya itu kayak otomatis gitu. Dropper buttonnya itu kayak otomatis langsung kebeli gitu lah. Nah, saya maunya coba pakai E, tekan E gitu. Lalu, ini penting ya, kode ini juga penting. Jadi kode ini tuh untuk eh sistem ya, kayak sistem bergantian gitu. Maksudnya sistem kayak untuk cache, terus ininya, eh user startnya, terus connectnya gitu pakai yang ini, pakai server script service. Nah ini. Nah, untuk pergantian-pergantian musim juga itu saya masukkan ke server script service ini juga. Nah, itu ada sistem pergantian musim, itu ada siang, terus ada malam, badai salju gitu. Untuk detik-detiknya, nah ini untuk detik-detiknya. Itu pada pagi ya, atau siang lah istilahnya. Pagi itu durasinya 10 detik, terus pergantian ke malam juga 10 detik, saya coba-coba. Lalu yang snow ini yaitu apa? Musim salju itu durasinya saya ganti 30. Nah, ini fungsi mengganti musim. Tuh untuk fungsinya mengganti musim. Lalu ini kayak script-scriptnya ini bagian komennya, bagian run komennya. Oke, baiklah sekarang mungkin akan kita coba sekarang ya, kita coba. Nah, ini kan masih kosong ya, karena kan ya itu tadi masih hilang. Nah itu ini berganti ke malam, dari pagi berganti ke malam juga. Nah ini kan, nah ini nggak bisa karena saya belum masuk. Nah ini bakal salju. Nah, itu muncul salju. Kelihatan kan? Nah ini muncul salju, butiran-butiran salju ini.
Nah, ini butiran salju. Oke, kita akan coba. Nah, ini kan masih kosongan ya. Nah, ini nanti kita masuk. Nah, bakal berubah suka TXT gitu. Terus, ya kan nggak bisa ya diginikan ya. Nah, ini kita belinya menggunakan apa namanya interaksi E. Nah, seperti ini. Nah, ini udah muncul. Nah, itu untuk cash-cashnya, uang-uangnya, bahkan dari mesin dropper ya. Nah, itu apakah muncul di sini? Nah, ini muncul. Munculnya di sini. Ini untuk melihat ya, melihat cash-cashnya di sini. Oke, kita coba beli untuk mengupgrade mesin droppernya. Nah, ini tinggal injak aja untuk ngambil. Ini udah masuk kan. Langsung kita beli. Nah, bakal muncul. Nah, ini juga itu yang saya jelaskan tadi. Oke, kita bakalan beli lagi, ambil uangnya lagi, lalu kita beli. Nah, seperti itu. Nah, kita beli lagi ini dengan berapa ini koin berapa ini? Cash berapa ini? 100. Oke, kita tunggu sampai 100. Ini masih 60. Nah, ini bakal berubah-ubah ya untuk eh, mapnya. Nah, itu ada bulannya. Oke, baik. Kita 100. Nah, kita beli. Nah, sudah selesai seperti ini. Untuk progresnya, saya masih dalam segini. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.